Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, belum kenal kan? Oke, perkenalkan, saya Coach Devita yang akan menemani kakak-kakak semua dalam pelajaran PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, yuk sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar segalanya berjalan lancar, ilmunya dapat, sehatnya dapat, dan selalu diberikan keselamatan oleh Allah. Oke, berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dimulai. Oke, dapat diakhiri. Nah, kakak-kakak tahu nggak kenapa sih kita perlu mempelajari tentang kebugaran jasmani? Ayo, ada yang tahu? Oke, Coach bantu ya. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita mampu menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Yang kedua, mampu menjelaskan tentang latihan kebugaran. Kemudian yang ketiga adalah mampu menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur jasmani. Yang keempat, dan yang ini paling penting ini, adalah mampu mempraktekkan mengenai kebugaran jasmani. Ya, oke ya, sip. Sekarang apa aja sih unsur-unsur yang terdapat di kebugaran jasmani itu? Yang pertama adalah mengandung kekuatan, atau bahasa Inggrisnya strength. Oke, kekuatan tubuh. Oke, kemudian yang kedua adalah kelenturan. Tangannya bisa kemana-mana nih, kakinya bisa kemana-mana. Istilahnya pergerakannya bebas lentur, nggak kaku. Atau bahasa Inggrisnya flexibility-nya dapat, tubuh kita ada flexibility-nya. Ya. Kemudian yang berapa ini? Yang ketiga adalah kita mampu mempunyai kecepatan atau speed. Ya. Kemudian yang keempat ini apa ya? Oh iya, keseimbangan, balance. Jadi nggak miring kanan miring kiri, jadi seimbang, balance, gitu ya. Kemudian yang kelima, kita mempunyai daya tahan, kekuatan atau endurance. Jadi kita bisa bertahan, jadi tubuh kita mampu bertahan. Kemudian yang keenam adalah tubuh kita memiliki kelincahan, lincah. Oke, atau bahasa Inggrisnya agility. Nah, setelah kita tahu nih unsur-unsurnya, kemudian apalagi ya? Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani kita adalah apa kira-kira ya? Coba ya? Yang pertama, jasmani kita, fisik, kondisi fisik. Kemudian yang kedua, keturunan. Itu ada pengaruhnya, gennya ayah, gennya ibu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, usia kita akan berbeda ketika kakak-kakak usianya masih muda dengan kakek nenek, mungkin itu akan jauh berbeda kebugaran jasmaninya. Kemudian yang keempat, jenis kelamin, perempuan, laki-laki berbeda kekuatannya. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima adalah aktivitas fisik, kebiasaannya seperti apa. Kalau terbiasa berolahraga, maka kebugarannya akan berbeda dengan mereka yang tidak, seperti itu ya. Kemudian yang keenam adalah pola istirahat. Nah, kalau misalkan yang sering begadang sampai malam atau bahkan sampai pagi, itu akan berpengaruh pada kesehatan kebugaran jasmaninya.
atau nanti itu loyo atau ngantuk atau istilahnya nggak bugar lah, nggak seger seperti itu kalau kita pola istirahatnya salah. Kemudian yang terakhir adalah ini yang juga berpengaruh adalah pola makan. Nah, pola makan ini harus seimbang antara gizinya, vitaminnya, seperti itu harus ada seratnya juga. Karena jika badan kita ini kan juga butuh nutrisi nih kakak-kakak, ya toh, butuh vitamin A, B, C, D, E, ya toh, kemudian butuh protein, lemak, karbohidrat seperti itu ya. Ketika tidak ada keseimbangan maka akan berpengaruh juga kepada kesehatan jasmani kita. Oke, dapat dipahami ya? Oke. Kalau tadi kita sudah mempelajari mengenai unsur-unsurnya, kemudian faktor-faktor yang mengenai kebugaran jasmani, sekarang kita mulai belajar mempraktekkan yang mungkin kakak-kakak semua sudah sering melakukan ya. Oke, sebelum kita melakukan latihan fisik kebugaran jasmani, sebaiknya diawali dengan dilakukan pemanasan, stretching dulu. Kenapa harus dilakukan pemanasan atau stretching? Agar tidak terjadi cedera. Jadi ototnya itu nggak kaget. Tiba-tiba, langsung dibuat latihan kencang, dibuat lari, dibuat sit up, dibuat lompat tali. Nah, biar ototnya nggak kaget, kita stretching dulu ya. Oke, stretching dengan tarik 2 kali 8 hitungannya ya. 1, 2, 3 sampai 8. Kemudian depan 2 kali 8 juga, tarik lurus. Kemudian belakang, tarik ke atas. Nah, itu kanan kiri ya, kita lakukan ininya kanan kiri. Gerakan yang seperti ini kanan kiri. Oke. Kemudian untuk kaki kita bisa tarik sampai dada. Itu 28 juga. Kemudian tarik ke belakang 2 kali 8 juga, tarik ke sini 2 kali 8, jadi ujung kakinya yang dipegang. Oke, begitu juga dengan yang kaki kiri, sama. Oke, sama ya, gerakannya sama, hitungannya sama, 2 kali 8. Oke, kemudian tarik tangan 2 kali 8, yang kiri juga sama 2 kali 8, tarik ke belakang 2 kali 8, yang kiri juga tarik. Oke, ini maksimal ya, harus dimaksimalkan. Jadi memasukkan tarik, dirasakan ototnya. Hitungannya jangan terburu-buru ya. 1, 2, 3, jadi ada jeda. Enggak 1, 2, 3, 4 begitu. Ya, enggak cepat. Oke. Nah, kemudian tadi contohnya ya. Oke. Lakukan lompat tali selama 30 detik. Nanti dihitung ya. Dihitung 30 detik. Kakak-kakak bisa sampai berapa? Oke. Sip. Yang kedua gerakan yang bisa kita lakukan untuk memenuhi unsur-unsur kebugaran jasmani kita adalah sit up. Sit up. Nah, tidur tangan di belakang kepala, ambil posisi senyaman mungkin ya teman-teman ya. Kemudian tarik punggungnya sampai ke kaki. 1, 2, 3,
Nah, lakukan gerakan sit up ini selama 30 detik juga. Kira-kira nanti kakak bisa berapa banyak gitu ya. Kalau misalkan agak susah nih ketika nggak ada yang megangin, bisa misalkan ada ayah, ibu, atau kakak di rumah untuk bantu megangin kakinya biar nggak ini bergerak. Oke? Kemudian latihan jasmani lagi yang bisa kita lakukan di rumah dan tanpa alat adalah push up. Ya, push up. Posisinya seperti ini, punggung lurus, ujung kaki yang digunakan dorong. 1, 2. Lakukan ini juga selama 30 detik. Nah, nanti kakak-kakak mampu melakukan berapa banyak. Oke. Selanjutnya gerakan yang ke 1, 2, 3, 4. Iya, 4 ya. 4. Itu back up. Jadi kita sudah sit up. Sekarang back up. Gimana sih back up? Back up seperti ini. Telungkup, tangan di belakang kepala. Baik. Seperti itu. Nah, lakukan juga ini gerakan 30 detik. Itu dihitung ya. Kakak-kakak mampu melakukannya berapa kali. Sama ketika sit up tadi, misalkan pick up juga bisa minta tolong ayah, bunda, atau kakak untuk memegang kaki kita agar lebih tidak banyak gerakan di kaki seperti itu. Kemudian untuk speednya tadi unsur-unsurnya ada kekuatan, daya tahan, flexibility, kemudian ada apa lagi tadi ya? Ini yang kita belum adalah kecepatan. Kecepatan kita bisa berlatih dengan berlari. Ya, berlari di halaman seperti ini boleh, seperti ini ya. Nah, di rumah ada halaman yang tidak terlalu besar juga boleh. Kita bisa berlari dari ujung sana, ujung sini sampai ujung sana ya. Ini untuk mengetahui berapa panjangnya, ketika kita tidak punya meteran alat ukur, bisa kita gunakan langkah seperti ini teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang ini ada 5 meter. Nah, kita bisa berlari dari ujung sini sampai ujung sana beberapa kali untuk melatih kecepatan kita. Sama, lakukan latihan lari ini selama 30 detik. Teman-teman bisa berapa banyak? Seperti itu. Lari. Oke. Kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5 gerakan. Nah, untuk hari ini cukup dengan 5 gerakan. Minggu depan atau pertemuan lagi nanti coach akan tanya ya, selama 30 detik itu kakak-kakak sudah melakukan latihan itu berapa kali, mampu berapa kali, maksudnya ya, mampu berapa kali repetisi atau pengulangan seperti itu. Ini bisa dilakukan setiap hari, dan ketika dilakukan setiap hari maka tubuh kita akan memiliki kekuatan lebih, kelincahan lebih, fleksibel atau kelenturan yang lebih. Coba praktekkan nanti sejak hari ini sampai seminggu ke depan, nanti akan terlihat perubahannya. Misalkan hari ini 30 detik itu cuma 5, hari ini cuma 5 coach, nggak ada masalah, jangan dipaksa ya. Lakukan semampunya, karena kita belajar dari awal
tubuh kita biasanya melakukan adaptasi, dan itu tidak bisa langsung misalkan 30 detik bisa 30 kali, itu tidak. Jadi bertahap, tidak apa-apa, dimulai hari ini misalkan 30 detik, misalkan 5, besok 30 detik lagi, misalkan 6. Nah seperti itu seterusnya sampai seminggu. Nanti coach tunggu ininya ya, laporannya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, jangan lupa kita setelah latihan exercise, kita juga melakukan pendinginan, cooling down, biar otot-otot di tubuh kita lebih, istilahnya tidak kaget. Itu dari cepat tiba-tiba istirahat. Ya, kita lakukan cooling down. Cooling down bisa dilakukan dengan gerakan yang sederhana. Pertama, tarik, hempaskan, tarik lagi, hempaskan, tarik lagi, hempaskan. Bisa dilakukan beberapa kali. Kemudian dengan kaki disilang, ini lemesin ya, badannya dilemesin, lemesin aja, gerakin seperti ini. Bisa 2 kali 8, sama dengan yang kiri. 2 kali 8. Kemudian bisa dengan ya, kiri kanan. Dilemesin aja badannya, diikutin. Oke. Sudah cukup untuk pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi pelajaran PJOGAS berikutnya ya teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.